Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam marilah kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu Karsidi TV mengaturkan terima kasih atas subscribe, like dan komennya. Mudah-mudahan subscribe, like dan komennya membawa keberlangsungan konten-konten yang ada di Karsidi TV. Konten kita kali ini yaitu berbicara masalah apakah sifat malas bisa menular. Bisa ya Pak ya, kawan malas ngerjain PR, jadi gitu nih kayak ngikut, jadi ikut sampai gitu juga loh. Oh gitu. Jadi malas juga. Bener gak sifat malas tuh bisa nular? Sekarang tuh kebanyakan orang tuh kayak sekarang tuh kayak buru-buru tuh malah lebih cepat ditiru gitu. Oh gitu, ditiru. Jadi kalau temannya malas ikutan? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya, tapi kebanyakan ngikut ya? Ngikut. Kalau sifat yang terlalu hemat bisa nular tidak? Bisa, karena nularnya dari kawan, support kawan tuh ada, jadi kita hemat juga. Oh gitu, hemat juga ya. Tapi akhirnya dari hemat, karena terlalu hemat jadi apa? Ya bisa membutuhkan uang gitu, mau bisa beli apa-apa pun nggak perlu lagi mikir-mikir uang dari mana lagi. Oh gitu. Jadi akhirnya karena terlalu hemat jadi pelit malah ya? Ya itu tergantung dari diri sendiri aja sih Pak. Dari diri sendiri gitu. Oke, terima kasih ya. Benar gak sifat malas itu menular? Benar Pak. Ya, kenapa menular? Karena kebiasaan kita untuk bermalas-malasan akan ditiru untuk orang sekitar kita. Contohnya jika di kelas kita bermalas-malasan untuk membuat tugas, maka teman-teman sekelas kita akan meniru itu. Terlalu hemat bisa nular. Nular hematnya. Enggak, terlalu hemat. Kok nular gitu? Nular maksudnya? Hematnya tuh nular gitu ya? Iya, terlalu hematnya nular justru. Kalau hematnya bagus kan? Iyalah. Nah, terlalu hemat tuh nular. Nularnya itu berbalik. Gimana Pi? Kayak sisa atau pelit gitu nabung, misalkan kami pelit sama ibu, nanti aspalnya pelit gitu, aku ikutan pelit juga gitu. Oh itu anunya ya, Terlalu imbasnya. hemat kan. Kalau orang ini ngasih, orang akan ngasih lagi gitu, berarti kita apa ya, karena membalas kayak gitu dah. Oh iya. Oke, makasih. Kalau keluar modal gitu. Jadi nular gitu. Kalau kawannya pelit ikutan pelit. Kalau sama-sama pelit ikut-ikutan pelit Pak. Kan setan suka gimana? Kan setan ini Pak menghasut Pak biar malas, biar nggak usah ngapa-ngapain Pak. Oh gitu. Ya. Malas. Jadi kalau kamu malas ngerjakan PR, kawan kamu ngikut enggak biasanya? Ikut Pak biasanya. Waduh, langsung ikut ah. Udah nggak usah kerjain aja, rese kayak gitu Pak. Ya Bener dah? karena penghasut teman itu lebih kuat Pak. Oh, menghasut teman itu lebih kuat gitu ya. Oh gitu. Satu nggak ngerjain, semuanya nggak ngerjain. Oh gitu ya Allah. Terlalu hemat itu dari dia ke kita ke dia gitu kayak gitu. Oh, akhirnya kita pun kepada dia juga akan memperlakukan seperti itu. Wow. Untuk kepada audien yang menghadapi sifat si A tersebut yang terlalu hemat. Nah, kalau sekiranya antara si pembawa sifat hemat dengan orang yang di depannya hampir klop, berarti dia bisa nular. Kalau enggak, dia enggak akan bisa nular. Oh, Apapun gitu. itu. Jadi sifat seseorang atau perilaku seseorang tuh bisa ditularkan oleh orang di depannya atau lawannya, tergantung dengan orang itu sendiri. Kalau sekiranya sifatnya hampir bersamaan, dia akan menolak. Oh, ternyata bagus ini. Tapi kalau orang yang punya watak yang berbeda, dia nggak akan menular apapun pengaruhnya. Itu mungkin. Di dalam hidup dan kehidupan, tentu saja kehidupan ini ada naik dan turunnya. Semua itu adalah demi kebaikan kita. Kesabaran, keikhlasan, kemudian lagi upaya yang kita lakukan harus bisa lebih baik dan lebih maksimal demi keberhasilan kita di masa yang akan datang. Banyak saudara-saudara kita yang menyatakan bahwa ternyata sifat malas, tidak sabaran, kemudian hemat yang terlalu berlebihan ternyata bisa ditularkan. Sebagai contoh misalnya, apabila dia seorang pelajar ataupun seorang mahasiswa
apabila malas mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya dia kerjakan, tidak mengerjakan apa yang ditugaskan oleh guru-gurunya, sifat malas tersebut secara tidak langsung dapat ditularkan kepada yang lain. Kemudian yang kedua adalah sifat dari hemat yang terlalu hemat. Ya misalnya maksudnya dengan cara penghematan, tetapi ternyata apabila terlalu hemat berakibat buruk. Apalagi misalnya kalau terjadi di sebuah perusahaan. Misalnya seorang direktur yang malas untuk memberikan penghargaan, padahal si karyawan tersebut atau anak buahnya tersebut berinovasi, bekerja keras, semua demi kebaikan perusahaan yang dipimpin oleh bosnya atau pimpinannya. Tetapi dengan malasnya si pimpinan ini atau bos perusahaan ini atau direktur ini malas untuk memberikan penghargaan, maka akibatnya bagi orang yang sudah bekerja keras, bersungguh-sungguh demi kemajuan perusahaan yang dipimpin oleh direktur tersebut menjadi tidak bergairah dan bahkan menurun. Kejadian ini tentu saja bakal dicontoh dengan yang lain. Buat apa bekerja keras? Buat apa berkreativitas? Buat apa beretos kerja yang tinggi? Toh hasilnya tetap sama saja dengan yang lain. Bagi para pimpinan perusahaan, agar bawahan kita, karyawan kita bisa lebih inovasi, lebih lagi besar apa yang dikorbankan untuk kemajuan perusahaan kita, maka janganlah malas untuk memberikan reward kepada karyawan kita yang sudah dengan sungguh-sungguh bekerja keras, berinovasi, berkreasi demi kemajuan perusahaan yang dimiliki oleh pimpinan perusahaan tersebut. Demikian pula dengan hal yang lain. Penghargaan itu tidak hanya sertifikat berupa piagam, tetapi mungkin rasa kedermawanan yang diberikan atau yang ditunjukkan oleh pimpinan atau bos kita. Dengan kata lain, boleh kita berhemat, tetapi jangan terlalu. Namanya juga terlalu tentu saja sangat tidak disenangi oleh yang lain. Pimpinan atau perusahaan, direktur suatu usaha harus memiliki kesabaran yang tinggi. Bawahan saja sudah sabar, bawahan saja sudah ikhlas mengerjakan suatu pekerjaan yang ditugaskan, ditupoksikan kepada karyawannya. Karyawan mengerjakan dengan baik, lalu diberikan penghargaan yang baik, diberikan penghasilan yang sesuai dengan apa yang sudah dikorbankan olehnya untuk kemajuan perusahaan kita, maka tidak ada salahnya lagi pimpinan lebih sabar, lebih ikhlas untuk membimbing para karyawannya mencapai visi misi usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Ternyata sifat-sifat dari malas, sifat dari tidak sabaran, dan sifat dari hemat yang keterlaluan ternyata bisa menular bak seperti virus yang membawa kerusakan dan mengganggu kesehatan. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ternyata sifat-sifat dari malas, sifat dari tidak sabaran, dan sifat dari hemat yang keterlaluan ternyata bisa menular bak seperti virus yang membawa kerusakan dan mengganggu kesehatan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.